Ini ibu dan anak yang menurut aku super spesial banget ya. Sang ibu ini kemudian bisa, membantu ibu-ibu lainnya kemudian untuk memiliki jiwa yang besar Mhm. dan kemudian juga menginspirasi dengan berbagai macam ceritanya. Dan si kecilnya ini nggak kalah spesialnya. Langsung kita Betul. panggilkan, kita harus pelan-pelan soalnya mohon izin ya. Mmm, Ada Ibu Syadza Nabilah, ini adalah ibu dari Xavier. Dan iya. juga ada Xaviernya tentu saja. Hai, Halo. selamat pagi. Pagi. Pagi, hari ini, seneng banget kedatangan, Mhm. aku mesti ngelihatnya kan ini kan kayaknya masih mama-mama muda ya. Iya Jadi aku banget. manggilnya Kak Syaza juga kayaknya nggak apa-apa Heeh. ya. Syabil aja. Oh Kak Boleh Kak Syabil, boleh ya? Boleh, boleh Boleh. Kak Syabil ya dan juga ada Xaviernya. Tapi hari ini cuma Xaviernya aja ya? Adiknya, Iya. kakaknya nggak ikut ya? Kakaknya nggak ikut. Baiklah. Say hi dulu, say. Coba hai-hai dulu Hai. Xavier. Itu kamera tuh. Tuh, Hai. Xavier dari tadi kita kasih mainan, dia seneng ya, anteng banget. Ada Iya. bola, ada kecerek-kecerek, ada mobil-mobilan. Tapi momen itu juga Masya Allah banget loh. Bisa anteng, bisa nyaman gitu ya. Menyenangkan loh. Iya kan? Emang gak boleh. Emang Oh iya sih benar-benar ya. Ngobrol sama Kak Syabil aja ya. Sama gitu Kak ya. Syabil aja. Heeh. Kak Syabil, Ya. tapi oke kita cerita sedikit boleh ya? Iya, boleh. Berarti kalau Xavier ini umurnya berapa nih sekarang? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 4 bulan dan 2 tahun 4 bulan. Dan Kak, tadi lahirnya bulan apa Kak? November. Dan tanggalnya? 26. Oh, kita akan tebak zodiak ya. Sorry, maaf ya. Kakak pernah Setelah waktu ngelahirin ngitung-ngitung zodiak nggak? Enggak. Tapi katanya sih emang dia kan lahirnya Sagittarius. Pagi. Nah, aku Aries. Oh, nyambung. Nyambung. Sama-sama buat Cocok ini, katanya. fire sign. Sama Versailles. Xavier mau kemana? Xavier Oh, mau main-main. mau main nggak? Kita punya mandi bola nih Iya Xavier. banyak tuh mandi bolanya, mungkin udah gak sabar Xavier ya. Iya. Oh. Oh, udah mau Xavier main. bukan kamu aja sayang, aku juga dari tadi ya perhatianku ke situ terus ya. Kita juga pengen main di situ dari tadi ya. Nah, mohon izin sebentar. Kak Syabil, berarti kalau Xavier ini sebenarnya spesial ya? Iya, benar. Oh, apa sih kalau boleh tahu spesialnya? Dia lahir dengan Down syndrome. Oh, dengan Down syndrome. Oke. Iya. Itu ketahuannya berarti dari lahir udah ketahuan. Baru ketahuan pas aku lihat dia lahir Ah. malah. Pas di kandungan enggak. Sama sekali enggak ada informasi apapun. Oke. Kita tanya dulu nih. Tapi nyaman gak sih ngobrol kayak gini? Enggak Nggak apa-apa ya? aku Oh, santai banget. Oke. Pertama kali dirimu tahu, boleh cerita nggak seperti apa yang dirimu rasakan? Pertama kali tahu itu udah pasti kaget ya. Iya. Shock karena kan aku nggak dikasih tahu apa-apa sama dokter kandungan karena kebetulan dokter kandungan aku nih sebenarnya ada 2. Iya, cuma sama sekali nggak ada yang ngomong. Cuma setiap USG tuh pasti kayak ada salah satu dokter yang mukanya kayak bingung gitu loh. Cuma nggak bisa mengutarakan mungkin karena yakin gitu. nggak yakin. Kan harus ada diagnosa tegak, ada pemeriksaan dan lain-lain kan. Ada yang namanya NIPT gitu-gitu. Iya. Nah aku emang nggak disaranin. Mungkin pada saat dia periksa ada yang berbeda, itu udah weeks yang udah lewat untuk NIPT. Oke, kalau nggak salah di 13 weeks ya sekitaran ya. 11 sampai 13 katanya. Cuma waktu itu mungkin ya sekitar 16 kali ya, karena kan aku sempat pindah ke Kalimantan. Oh. Itu terus di Oke. sana kayak USG dan lain-lainnya mungkin tidak terlalu secanggih di Jakarta. Jadi mungkin dia cuma kayak meraba-raba dan dia cuma bilang gini, kita cek 4D ya. Kalau secara 4D kan kelihatan ya. Kan biasanya juga anak Down syndrome itu ada beberapa yang lahir dengan kayak bibir sumbing ya. Iya. Karena mereka tuh sebenarnya bawa banyak penyakit bawaan gitu, seperti kayak jantung dan lain-lain. Nah, yang mau diliatin sama dokter itu pada saat itu cuma kondisi fisik, dan dia ngeliatin kok, oh iya Bu ini aman ya, nggak ada kelainan secara fisik gitu ya. So aku bilang oh iya alhamdulillah, cuma sebatas itu aja. Nah pas aku lahir kebetulan aku ke Jakarta lagi. Iya. Dan itu kan udah mau lahiran ya, dokternya pun emang sempet ngomong kayak ini kayaknya beratnya kebanyakan, maksudnya berat bayinya itu lebih banyak air ketuban. Iya benar. Oke. Air ketuban. Jadi mungkin lahirnya lebih ringan dibanding yang muncul di USG gitu kan. Ternyata bener kebanyakan air ketuban, dan katanya berdasarkan aku sharing sama orang tua anak spesial juga kebanyakan air ketubannya banyak. Oh,
dibanding kakaknya juga gitu. Oke, jadi Itu itulah. salah satu pertanda gitu Iya, ya pada saat itu ya. Iya. Karena Yang mungkin membedakan. sebetulnya aku juga kan kemarin baru USG 13 week atau 11. Memang kalau sebetulnya dokter yang gak curiga apa-apa gak akan disarankan NIPT kan. Iya, benar. Kecuali dia menemukan kayak ada sesuatu nih kayaknya yang mungkin mesti diteliti lebih dalam. Cuma saat Benar. itu memang tidak disarankan Tidak ya. disarankan. Jadi aku juga nggak tahu, Iya, nggak benar. inisiatif gitu loh. Mm-mm. Tapi katanya ternyata tuh kalau misalnya mau kelihatan dari USG biasa, ada penebalan di Bentuknya, belakang leher. iya Ya, betul. benar. 1 sampai apa 3 Senti. senti Ya, apa senti. mili Iya, gitu mili, ya. mili. Heeh. Oke, terus udah gitu. Tapi ada yang ngerasa berbeda nggak sih Kak pada saat kehamilannya gitu? Enggak, jujur Biasa enggak. aja ya. Cuma aku taunya karena dia laki-laki ya. Oh iya. Jadi beda kalau yang Kakaknya? Airin itu kakaknya lebih anteng aja di perut. Oh, Oh, iya katanya kalau babynya cewek lebih sedikit kicknya, kalau cowok tuh kicknya lebih ekstrim ya. Pol. Kadang-kadang perut aku malah kayak agak mencong. Iya iya. Kan katanya ada yang ini Kak, ada jiplakan kaki gitu ya muncul. Tapi bener-bener. oh gitu. Dan mau aku tidur, mau aku bangun tuh bergerak terus. Ya ampun, itu kayaknya kita lagi bobo, aduh bangun lagi Iya, gitu ya Kak benar. Syabil. Tapi ini masya Allahnya nih ya, Kak Syabil, dia tuh kalau aku lihat dari video-videonya yang dirimu posting di TikTok tuh ya, Iya. dia tuh kayak ya cerah ceria aja Iya, gitu setiap main harinya sama menyenangkan kakaknya. banget. Ini ya, punten ya, gak usah Iya. dilihat ya. Ini aja lagi asik main Iya, gitu dia. makanya. Seru Bener. banget, aku dari tadi kayak mau ikutan main. Iya, gitu. tapi takutnya kalau kita nyamperin ntar dia bete. Iya, Iya bener. kayak, Mohon izin sorry agak ya, deketin gue lagi sedikit. seru Iya. gitu. Dia kayak lebih enjoy main sendiri ya. Iya kan, tapi kan biasanya kayak gitu kan selalu pengen nempel ibunya, gak bisa Iya. lepas. Kalau ini tuh kayaknya Enggak. super santai. Super santai, mungkin kebiasaan aku tinggal-tinggal juga sih. Oh, tapi Jadi- kalau sama kakaknya gimana Kak? Apa karena beda ya mungkin kakaknya udah akrab dari lahir gitu, atau sebetulnya itu juga butuh waktu sama kakaknya? Sama kakaknya akrab juga. Sebenarnya kita Akrab. bertiga tuh akrab karena kita Kelihatan sih. tidur kan bertiga juga Iya. kan. Kebetulan juga emang aku divorce, jadi emang Single mom ya? pasti apa-apa bertiga. Cuman biasa kan aku nemenin kakaknya mau sekolah gantian, jadi dia yang di rumah sama neneknya, kakaknya aku bawa. Kalau dia mau sekolah gantian juga, Oh, kakaknya seru. aku tinggal. Jadi nggak ada yang dua-duanya aku bawa, bisa capek banget sih. Bener-bener, tapi biar maksimal perhatiannya ke masing-masing gitu ya. Betul. Heeh. Terus kalau konten-konten, akhirnya suka dibikinin konten gitu sama Kak Iya, Syabil awalnya gitu. gimana sih? Itu awalnya karena seru banget loh itu ngelihatnya. Iya. Iya, awalnya tuh karena aku ngelihat mereka kayak akrab gitu kan. Kakaknya sih pertama yang Oh. bikin aku tertarik buat konten karena kakaknya tuh iseng. Oh. Iseng sama Isengin Zavier. adeknya. Ya Allah lucu Dari banget. Zaviernya belum bisa ngapa-ngapain. Jadi Diapain kayak misalnya? misalnya dia minum susu. Heeh. Minum susu dari botol. Adek lagi asik minum susu, dicabut. Aduh, iseng ya. Iya, iseng dicabut. Terus habis itu adek kayak minta dikasih. Terus abis lagi enak-enaknya dicabut lagi. Tapi dia gak marah. Dia nggak marah. Oh ya ampun baik banget. Kalau adik aku sih udah reok ya. Dulu dicakar, aku digigit ya kan. Iya, oh ya anak spesial ini emang kayaknya hatinya lembut banget ya. Kebayang. Banyak kebayang. maafnya kayaknya, karena sampai sekarang pun sama kakaknya kayak gitu. Jadi rebutan mainan, dia ngalah. Iya Iya, ampun, iya, harusnya iya. kakaknya ya. Secara Iya, logika kakaknya kan bener. gitu. Tapi karena dia laki-laki dan kakaknya perempuan, jadi yang ngalah banget malah dia. Oh, aduh, such a gentleman ya. Iya, seru banget deh. Ya kan mungkin apalagi kan cewek-cewek berdua ya. Jadi yang pelindungnya cowok ini. Dia penengahnya. Iya, tapi aku kebetulan punya keluarga juga yang sama, seperti kondisinya sama seperti Javier gitu ya. Tapi memang benar, jadi dia iya apa ya, maksudnya kan kadang-kadang dia secara emosi nggak bisa dijaga gitu ya, jadi Iya. bisa tantrum gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada ibunya lagi sedih atau apa, dia bisa nempel doang, cuma buat gitu doang. Iya, Dia bisa merasakan ya. Iya. bener. Oh, sekarang dia lagi nanya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh, boleh, nggak boleh. Nah ini dia, jadi kita juga menunjukkan begitu ya, bagaimana ternyata seorang ibu yang saat ini merupakan single mom juga, punya 2 anak, tapi kemudian masih sempat konten dan ternyata konten itu menjadi hal yang positif karena menguatkan ibu-ibu lain di luar sana. Betul. Yang memiliki kondisi anak yang kurang lebih serupa dengan Xavier gitu ya. Iya itu dia detikers ya. Jadi memang semuanya itu tuh kalau misalnya kita lalui dengan menyenangkan dan kemudian juga seperti biasa apa adanya juga semua itu akan terasa ya biasa-biasa aja gitu. Meskipun kita tahu mungkin di luar itu atau di balik hal yang kita tidak lihat tuh ada sesuatu yang mereka hadapi tanpa ditunjukkan di depan layar gitu ya. Nah ini Kak Syabil lagi sama Xavier nih. Xavier ini mungkin lagi ada pengen apa ya kira-kira?
Oh, Mau susu. Boleh nggak apa-apa. Boleh, monggo, Heeh. monggo, monggo. Kita sambil juga akan apa ya, memberikan informasi juga sama Detikers semuanya bahwa di momen seperti ini, ya balik lagi ya, kita tuh dari tadi nggak bisa ngatur sama sekali gitu loh. Di momen, silakan monggo, monggo Kak Sabil. Jadi di momen seperti sekarang tuh, kita bener-bener ngebebasin di satu ruangan besar ini. Xavier mau ngapain aja terserah. Iya. Kak, alhamdulillah studio kita sekarang udah yang gede. Kalau kemarin sempit, nanti dia nggak bisa jalan-jalan, Iya, Kak. iya bener. Ini baru semingguan. Baru gitu. seminggu. Jadi kita kasih playground di sini dan di Bener. sana ya. Bisa meriah banget. Warna-warni ya. Mudah-mudahan Xavier betah loh. Kak, kita mau ngobrol lagi boleh gak sih Kak? Ini ke personal dirimu gitu ya. Ketika dirimu tahu memiliki putra seperti Xavier, ada kekhawatiran gak sih yang dirimu rasakan? Pasti dong, pasti namanya kita nggak tahu ya Ya. ke masa depan dia kayak gimana. Jadi pertama kali tuh aku nangis, nangis, bingung dan ngerasa sendiri pasti. Dan aku tuh yang ini juga beda sama orang-orang ya. Biasanya mereka menghadapi ini dengan pasangannya ya, Iya. bareng menguatkan. Cuma aku justru takut pada saat papanya tahu anaknya berbeda. Karena aku takut papanya nggak bisa terima kan. Jadi aku ngobrol dulu nih sama DSA-nya. Aku minta ngobrol berdua dan papanya aku suruh tunggu di luar kamar kan. Di situ dia udah agak bingung, kenapa kok saya disuruh tunggu di luar. Terus akhirnya aku ceritain. Dia aku maunya aku yang nyampein, jangan orang lain. Takutnya dia shock kan. Tapi ternyata so far pas aku sampaikan ya ada lah perasaan denialnya dia. Cuma kalau dari aku sih kayak nggak apa-apa. Ini tuh cuma justru aku yang nguatin dia, bukan Itu dia. dia yang nguatkan aku. Itulah kekuatan seorang ibu ya Kak, Iya. luar biasa. Karena untuk seorang ibu, anak seperti apapun akan diterima. Benar. Iya, Sedangkan betul. untuk bapaknya belum tentu. Belum tentu. Betul, Iya, betul. benar-benar. Dia takut lingkungan keluarga dia kali atau dia lingkungan pertemanan dia Penilaian mungkin. dari orang lah apa. Kalau aku bener-bener kayak nggak mau, aku mau fokusnya sama anakku aja, terserah orang mau bilang apa. Tapi emang aku butuh proses nggak langsung, Iya. nggak langsung yang Gimana biasa pun kan juga orang orang biasa kalau habis lahiran kan langsung di post ya. Betul, betul. Aku tuh ada seminggu sampai teman-teman aku tuh sahabat-sahabat aku bertanya-tanya, cuma dia nggak berani kontak mungkin. Tapi setelah setahun baru pada ngobrol, dia bilang iya waktu mau lahiran tuh kita pada nunggu sebenarnya mana nih foto bayinya gitu kan, kok nggak ada. Tapi mereka udah kayak udah feeling, ya jadi nggak langsung di Tahu. publish. Emang sebetulnya langsung ketahuannya tuh di hari H melahirkan Kak? Atau kayak mesti nunggu dia ya berapa weeks dulu atau berapa hari dulu? Nah biasa aku mau cerita juga. Jadi sebelum aku melahirkan, emang FYP TikTok aku tuh anak Down syndrome semua. Wah. Jadi udah familiar banget lah sama bentuk wajah, mulai dari ada Down syndrome bayi, dewasa, toddler dan lain-lain. Nah pas banget aku lihat foto dari papanya, kan aku masih di ruang isolasi ya. Iya. Aku lihat, aku shock. Tapi aku sendiri kan, jadi aku Ya nggak bisa Allah, aku merinding loh dengernya. nggak bisa bereaksi yang Yes. gimana, cuma kayak hah gitu doang dan nggak bisa ngomong. Aku liatin, aku zoom, terus aku kayak masih yang kayak enggak deh. Masih proses denial ya. Iya, tapi di hati aku ini bener, soalnya kan identik dengan matanya agak ke atas ya, mata almond namanya ya. Jadi aku kayaknya iya, cuman beberapa ibu emang yang punya anak spesial butuh meyakinkan diri dengan cek kromosom. Oh, itu kemarin sempat dilakukan akhirnya sama Kak Syabil? Enggak, aku enggak. Karena aku udah kayak aku terima apapun bentuknya Xavier, apapun keadaannya Xavier, aku lebih fokusnya malah ke keadaan jantungnya, paru-parunya, itu semua yang aku cek. Iya. Karena kan Organnya ya. iya, karena kan anak DS yang baru lahir itu pasti lemah banget dibanding bayi-bayi pada Oke. umumnya ya. Iya. Jadi aku fokusnya langsung ke cek jantungnya deh dok. Terus aku nanya mulu, dia nangis nggak di ruang bayi? Karena pas dia lahir nggak langsung nangis. Aku sempet yang kayak, dok kok nggak nangis ya? Terus mungkin baru ditepok sama dokter, baru dia nangis. Jadi ada beberapa detik jeda, beda sama Iya. kakaknya. Apalagi udah ada pembandingnya kakaknya. Iya, udah ada pembandingnya. Jadi aku langsung Nah, abis itu akhirnya dicek semua tuh sama dokter dan emang sempet karena dia lemah banget ya. Ada kebocoran jantung memang di jantungnya Xavier. Iya. Pada saat lahir. Cuma emang kecil. Oke. Kecil banget. Jadi pas sempat masuk NICU karena kena pneumonia. Iya. Kan banyak sekarang ya Banyak banget. anak kecil kena pneumonia. Untung banget aku cepet bawa karena kelihatannya tuh jadi udah sempet
pulang ke rumah. Balik lagi ke RS berarti ya? Balik lagi ke RS pagi-pagi karena pas aku mau tidur, aku kan habis mengasihi nih. Kok dia diem doang ya? Kan oh ya, anak spesial itu pas bayi nggak nangis, jarang banget nangis, diem aja. Jadi kayak salah satu juga kayak memudahkan ibunya sebenarnya. Somehow. Iya, somehow. Jadi kayak kita yang biasanya anak nangis jadi baby blues, dia Ini enggak. ya. Cuma emang kita harus lebih peka. Nih anak gue kenapa-napa nggak ya? Kalau misalnya dia walaupun dia nggak nangis, kita harus tetap detail kan. Betul. Ini udah lapar belum gitu Iya, ya? udah lapar belum? Karena dia nggak pernah minta susu, nggak pernah minta ASI gitu, nggak pernah. Nah terus gimana Kak akhirnya ketika kamu tahu bahwa Xavier ini adalah seorang anak yang spesial, kamu pasti langsung mau mencoba untuk membekali diri kamu dong dengan pengetahuan lah, dengan kayak edukasi untuk Mental gimana sih sih, terutama. nanti harus gimana, apa Jelas. yang kamu lakukan berikutnya Kak? Aku searching di TikTok. Oke, kamu mencari komunitas ibu-ibu yang samanya juga dulu nggak? Bisa Iya, seperti itu? aku nyari yang komunitas yang besarnya kan, emang ada namanya Potat, sampai sekarang pun aku masih join di situ. Oke. Jadi biar ngerasa ada temennya. Iya, nggak sendiri. Karena di lingkungan aku ada sih, aku sebenarnya punya juga sepupu Down syndrome dari keluarga ayah. Cuman kan beda ya usianya, dia udah 7 tahun dan ini masih bayi banget. betul. Aku butuh yang kayak sama nih, aku Iya, harus di usia yang ngapain sama ya? ya. Iya, aku harus ngapain nih yang awal-awal, karena kan mental ibunya dulu sebenarnya kan dipersiapkan, baru kita ngurus nih bayi kayak gitu. Iya. Oke, untuk Xavier ini kan ramai banget di TikTok gitu ya. Banyak pasti orang-orang yang kemudian ya antara mungkin kayak seneng ngeliatnya, Iya. atau mungkin malah ada beberapa orang yang mengalami ya Hal yang sama ya. hal yang sama gitu ya, masih seumuran dan lain sebagainya, ingin bertanya sama dirimu. Itu Iya, banyak nggak benar. sih komentar-komentar seperti itu? Banyak banget sebenarnya yang DM aku, dan aku mau disampein di sini ke ibu-ibu semuanya. Silakan. Karena nggak bisa aku balas satu-satu, jadi banyak banget yang nanya, Xavier nih terapi apa dan minum vitamin apa. Aku tuh bukan yang nggak mau jawab, Tapi karena emang nggak ada, oh jadi Xavier sampai dengan saat ini masih belum ada terapi apapun? belum ada terapi apapun. Wow. Bener-bener aku biarin berjalan gitu aja. Oh. Sama kalau vitamin tuh dia nggak minum vitamin otak. Cuman emang kata DSA-nya kita nggak usah fokus ke vitamin, kita fokus ke asupan yang dia konsumsi setiap hari. Jadi misalnya aku kasih salmon, aku kasih daging, jadi seputaran itu doang. Jadi aku maksimalin ke asupan makanannya. Real foodnya ya, Real justru foodnya, jangan justru. di suplemen-suplemen tambahan gitu Iya. ya. Oke, nah Kak Syabil kan udah ada pembanding nih kakaknya gitu ya. Dan ini maksudnya Xavier tuh bukan kelahiran yang pertama buat kamu juga gitu Iya. Kak. Kamu ngeliat gak ada perbedaan dengan kakaknya gitu, dari kayak mungkin daya kembangnya, kemudian juga Jelas. cara dia bersosialisasi. Nah itu kamu ngebedain treatmentnya tuh Xavier sama kakaknya tuh seperti apa Kak? Jelas banget sebenarnya. Kalau dari perbedaannya ya, misalnya kakaknya umur sekian udah bisa ngobrol, udah bisa bicara. Kalau Xavier kan emang belum ya, sampai sekarang pun dia komunikasi tuh masih pakai bahasa apa sih? Gestur gitu ya? Gestur tubuh ya gitu. Jadi kayak manggil masih kayak ditepok-tepok dulu mamanya, baru ditarik. Oh, gitu. Kayak gitu. Tapi emang dia halus banget anaknya. Jadi cara nepoknya tek-tek gitu, nggak langsung tek, nggak langsung narik. Iya. Kalau anak yang biasa kayaknya kasar ya. Reok kan Kak. Kayak spontan aja gitu kan. Sorry. Maaf. Saya nggak bisa dipancing. Nggak bisa dipancing. Nggak bisa dipancing, maaf. Terus. Terus aku dia kalau manggil aku kayak gitu, dia tek-tek. Cuma dia kakaknya juga dia halus banget, dan kakaknya kan namanya anak perempuan pertama. Kita tahu ya karakternya gimana. Ya. Kalau punya mainan nggak mau disentuh Sharing. sama sekali. Benar. Nggak kenal nama sharing. Nggak mau. Pokoknya jadi beberapa di video aku ada tuh kelihatan. Xavier mau lewat perbatasan itu ya nggak boleh. Jadi ini kata dia, ini kamar kakak, ini kamar adik. Aduh. Adik nggak boleh lewat. Teritorial banget ya. Teritorial banget. Terus kalau dia udah teriak adik, pasti Xavier langsung kayak nunduk. Ya Allah, baik banget, gemes. Gak berani ini ngelawan sama sekali. Tapi jadi kakaknya jadi ini banget gak sih ke adenya? Karena kan dia tahu Kak adenya gak ngelawan balik. Biasanya kan berantem tuh kalau dilawan lagi Iya, gitu. sayang, jadi cepet abis dia cuma emosi karena hampir keganggu. Tapi kalau dia udah sadar adenya nggak berani, dia nyamperin, disayang-sayang lagi adenya, kayak gitu. Nah ini kayaknya Xavier udah mulai main lagi nih kayaknya. Iya, di belakang Mau panggil tuh. masuk lagi ya, adek. Apa kita main di situ? Main Iya. di kolam?
Ada main sama Xavier yuk, ayo Boleh yuk, kita main di kolam kali ya. Main mandi bola. Aku boleh minta mic satu nggak biar bisa dibawa ke sana? Nah, Boleh. coba. Biar ada mic-nya satu dibawa. Ada berapa mic-nya? Kak, tapi kalau misalnya kamu ke kakaknya atau mungkin ke Xavier udah mulai kayak diikutin kayak kelas-kelas yang di luar Iya, gitu udah. gak sih? Nah Xavier currently lagi ikut apa nih? Kelas kayak pop up class gitu, sensory play. Oh, oke, itu tuh Montessori class itu bukan sih? Iya, benar. Oh, nah itu biasanya diajarin apa aja sih Kak? Mungkin buat seumuran dia gitu? Kalau dia kan masih hitungannya masih agak bayi gitu ya. Jadi itu masih yang kayak tekstur pasir atau jelly biar dia tuh mau nyentuh karena kan biasanya banyak yang nggak mau, Nggak kakaknya mau. pun sebenarnya nggak mau karena Paham. aku nggak ngenalin sejak dini sih, salah aku juga Dan kan sebenarnya. sebetulnya kalau dibandingin sama orang zaman dulu katanya dulu mah kan mereka di alam ya. Kalau sekarang harus Iya, dibikin-bikin ya. bener. Kita mah Sekarang dulu langsung ya. Sekarang kita lahannya sudah tidak ada ya kan, sudah Bener. menjadi bangunan semua. Pasir tinggal ke pasir aja. Oh, tinggal ke pantai. Terus mau main tanah-tanah juga dulu kan tanahnya sekarang aduh udah nyampur sama apa kali Iya. tanahnya ya, udah terkontaminasi. Betul. Ya. Tapi Xavier, udah. Tapi Xavier takut gak sih sama kita? Kita dari tadi tuh udah takut tahu. Takutnya dia takut sama kita karena kita makhluk apa gitu berdua. Mungkin gak karena gak familiar ya. Jadi dia udah mulai aware emang sama orang-orang yang dia kenal. Oh iya, kita kan baru kenal ya, baru ketemu ya. Kita baru ketemu. Udah Jadi baru ketemu, bonding. bentuknya aneh lagi gitu Iya, dia kata Xavier. bondingnya agak lama. Oh, tapi berarti kalau gitu buat di luar sana juga dia nggak langsung akrab sama orang ya, even Enggak. keluarga jauh gitu. Iya. Even teman-teman aku sebenarnya. Ya, Kalau tapi yang main enggak. kalau anak spesial biasanya deket banget sama ibunya, nempel terus sama ibunya gitu ya. Iya. Tapi kalau yang ini tuh menyenangkannya, kita kebayang ya di studio kita, aduh maaf banget nih tapi begitu gue lihat perut gue gede Perutnya juga ya. offset. Astagfirullahaladzim ya Allah, enggak aslinya ini enggak, ini buatan ya, ini ya Tambalan. takut gue. Jadi tadi tuh Zabia benar-benar bisa lari di sini, Iya. kayak bener-bener Berasa rumahnya ya. menyenangkan banget. Aku aja ngeliatnya dari tadi sampai gak fokus karena gemes banget. Terus Kak, mungkin future plan dalam waktu dekat di Iya. Xavier gitu. Itu tuh dia kalau ikutan kelas atau sekolah gitu tuh dibedain gak sih Kak? Atau sebetulnya sama aja? Nah, aku tuh kan sebenarnya bahas sekolah agak deg-degan ya, agak deg-degan buat nyarinya. Oh. Dan teman-teman aku juga yang punya anak spesial kita deg-degan juga karena ada yang namanya penolakan pasti kan. Karena kayak anak dengan berkebutuhan khusus ini harus ada shadow teacher. Oh. Sementara ada juga yang nggak menyediakan shadow Shadow teacher teacher. itu. Jadi emang selektif. Nah, di sekolah yang sekarang untungnya tidak membedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan yang Tidak. reguler ya. Digabung aja. Aku emang ngomong ke sekolah gini, ini anak saya berkebutuhan khusus, dia penyandang Down syndrome, apakah boleh digabung dengan, tapi disambut dengan hangat, dia bilang, oh nggak apa-apa, kita nggak membedakan, kita udah beberapa kali kok pegang anak yang Down syndrome. Di situ aku kayak, Tenang. Iya, meleleh benar. banget, Iya, kayak iya. padahal itu percobaan pertama loh. Enggak, kamu nggak ada struggle drama-drama, ternyata Tuhan membukakan jalannya dan mempermudah semuanya Iya, ya Kak Syabi. benar Aduh, banget. luar biasa. So touchy deh mendengarkannya ya. Nah Kak, terus juga nih kalau bisa kita lihat balik lagi ke konten-kontennya Xavier. Itu Xavier tuh kayaknya memang anaknya lebih kinestik gitu ya. Iya. Terus dia suka joget-joget, nari-nari. Iya. Itu sebetulnya diajarin gak sih atau dia inisiatif sendiri aja? Enggak, inisiatif. Oh iya? Ya, jadi kebanyakan emang anak Down syndrome kayaknya suka musik. Oh iya benar katanya. Iya kan? Benar. Jadi dia ini banget sama bunyi-bunyian ya? Iya, dia suka banget lagu Baby Shark. Itu pasti langsung joget. Tadi kakak tuh sempat pas siaran ngomong jadi iya. Baby Shark. Dia joget di belakang situ. Oh. Aduh ya Allah gemes Yang coba banget. kita Kenapa bilang nggak ada videonya? baby shark dudu 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 baby shark dudu 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 baby shark dudu 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 baby shark Mami Shark dudu 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 Mami Shark dudu. Mami Shark Mami Shark. let's go udah ya cukup aja. Wah gila, oke. Kalau misalnya, kita tapi penasaran nih. Berarti ini kan generasi beta berarti ya? Iya nggak sih? Masih Iya. alpha, Masih masih alpha, alpha. Masih alpha nih, bener-bener. Masih alpha. Kalau Xavier kesukaannya apa sih? Makanannya, minumannya gitu? Ada nggak yang spesial? Dia makan apa aja. Makan apa aja? Iya. Enggak picky eater ya? Enggak picky eater. Oh Oh, kalau ibunya. nice. Ibunya sukanya apa? Kalau waktu kecil? Waktu kecil. Apa ya? Mie kayaknya. Oh, iya. Aduh iya lagi mie tuh enak banget ya. Kalau dulu ada namanya mie anak mas kalau angkatan aku. Iya, mie kering gitu Mie kering, kan. anak Sebetulnya mas. bukan mie yang dimasak kan zaman dulu kita ya. mie kremes ya? Iya, Iya, kayak abis mie gemes, itu- kayak mie gemes. Iya, Yang aku tahu micinnya langsung mie gemes. ditabur. Iya, aku juga makan pas
TK. Waktu kecil kita semua. Ketahuan angkatannya berbeda ya di situ ya. Karena sebenarnya kita tuh punya cerita juga dari beberapa orang yang kita tanyain. Apa yang mereka sukain gitu ya waktu zamannya mereka kecil. Dari makanan, minuman, sampai wah macam-macam lah semuanya. Tuh, Xavier kayaknya udah mulai main lagi di sebelah sana. Lagi tuh, main Gemes. bola lagi. Iya. Aduh. Dia emang menyenangkan. harus ada orang yang dia kenal banget, Iya. kayak tante aku, mama aku. Jadi dia dirawat di rumah tuh bukan cuma aku sendiri. Ada 3 neneknya dia. Happy ya. Semuanya kumpul. Semuanya kumpul. Jadi ada mama, ada tante aku, ada nenek aku, dan keluarga aku tuh emang dari awal nggak ada membedakan sama sekali antara dia dan kakaknya ya. Justru malah lebih kayak ngemong ke adiknya malah, si Xavier ya. Kayaknya keluarganya juga pada suka anak kecil ya kak ya. Iya. Bisa dibilang. Benar. Suka. Sebel, tapi anyway, terima kasih banyak loh. Kita senang banget dirimu mau datang ke sini. Iya. Dirimu mau nyempetin bahwa Xavier juga itu tuh kayak buat kita suatu yang berkesan di ulang tahun kita yang kedua ini. Jadi kita mau ucapin terima kasih. Kita seumuran sama Xavier anyway. Iya. Oh ya ampun, baiklah. Seumuran kita sama Xavier. Terima kasih ya Kak Sabil. Sama-sama, aku juga terima kasih banyak udah Iya. diundang ke sini. Karena aku juga nggak nyangka banget. Ih, masa sih? Aku tuh soalnya bikin konten sebenarnya cuma pengen ngehibur ibu-ibu yang lain aja yang punya anak Down syndrome. Kalau ternyata tuh anak kita tuh nggak sesedih itu loh, bisa happy juga kita Iya. merawat mereka. Benar-benar terlihat kok dari anaknya juga sering kali happy gitu ya. Iya. Ini apalagi kan sekarang kita lihat Xavier lagi dibawa di publik ya bisa dibilang. Iya. Berarti apalagi di rumah mungkin harusnya sih lebih happy dan lebih betah Iya, kayaknya. lebih ceria. Oh ya ampun, aduh Kak harapannya buat Xavier seperti apa sih? Bukan buat Xavier aja ya, karena Xavier kan adalah adiknya ya. Tapi buat kakaknya juga namanya siapa? Xavier. Airin. Airin. Oh ya aku mau cerita Kak, sebenarnya Airin itu udah mulai mengenal Down syndrome. Oh. Dia udah bisa membedakan. Jadi dia sudah teredukasi juga ya sebagai Udah. kakak. Jadi kan sebenarnya aku pernah juga kayak dikirimin buku sama penerbit. Itu dia ngeluarin buku tentang anak Down syndrome. Di situ emang bukunya dia punya adik. Jadi posisinya adiknya yang Down syndrome. Sama dong kayak Kak Persis, Syabil ya. makanya aku ceritain, aku suka cerita gitu-gitu. Jadi dia suka nyebut sekarang, iya adik tuh Down syndrome, dia bilang gitu kan Kak. Terus dia bisa itu usia dia setahun ya, lama-lama dia udah bisa membedakan Kak secara fisik. Wah berarti kalau bisa dibilang jangan-jangan kakaknya juga sudah menumbuhkan empatinya dia ya. Iya. Mungkin kalau nanti dia ketemu juga yang seperti adiknya di publik tuh dia tahu Iya. gitu kan bahwa oh ini tuh memang spesial Iya, gitu dan dia benar. sudah sering bisa nge-treatnya juga lah. Betul. Karena dia udah mulai kenal teman-teman adiknya juga kan, mainnya bareng ya sama ibu-ibu yang punya anak Down syndrome gitu kan. Dia kenal, ini namanya Kevano. Ini namanya Abang Fatih. Jadi dia udah tahu kalau Kevano ini kan punya adik namanya Luli. Itu reguler juga kan. Nah, Abang Fatih ini Down syndrome, punya adik namanya Gamila, reguler juga. Dia udah bisa membedakan. Oh, yang ini Down syndrome, Abang Fatih Down syndrome. Bisa Kak. Abang Fatih Tuh Down kan. syndrome, Kevano Down syndrome, Ade Down syndrome. Luli, Gamila, kakak nggak Down syndrome. Dia sendiri kayak yang bilang kayak gitu. Aduh, Aku mudah-mudahan kaget kakaknya banget. ini ya semakin bisa mengembangkan empatinya lagi dalam Iya. dalam banyak hal karena udah dididik dari rumahnya tuh dia punya empati yang tinggi terhadap Iya. adiknya dan mungkin terhadap dunia juga nantinya Iya, gitu. aku sangat berharap Iya. kayak gitu sih Airin. Satu rumah belajar semua ya Kak ya kayaknya. Atau mungkin malah kakaknya suatu jadi seorang psikolog anak misalnya. Iya. Karena dia tahu gimana cara melakukan Iya. anak kecil. Kemudian Benar. juga bisa tahu inclusivity apa segala gitu ya. Menyenangkan ya. Dia lebih peka juga sebenarnya. Dan kebetulan aku sama papanya itu sama-sama sarjana psikologi. Oh, ya ampun tuh emang Tuhan tuh gak akan Sebaik salah ini ya. tuh karena Iya. Tuhan baik banget ya. Betul. Dan kayak diberikannya kepada dirimu ya. Iya, betul. Udah bisa, udah kuat gitu ya. Dan emang sering banget sebelum Zafir lahir tuh aku ketemu anak spesial. Down syndrome tuh sering banget dan aku tuh nggak pernah yang kayak mandang sebelah mata ya. Karena kayak ya udah sayang aja Iya, gitu. sama-sama makhluk Tuhan juga Iya, ya Kak ya. ternyata Allah udah mempersiapkan aku dari lama. Masya Allah. Kak mungkin it would be different buat Zafir kalau orang tuanya bukan kamu sih Itu Kak. dia. Pasti kan dia juga memilih kamu sebagai orang tuanya Iya, ya. aku terharu banget. Iya. Dan buat Tuhan juga nggak mungkin ngasih sesuatu yang tidak mungkin bisa. Iya. Kalau misalnya umatnya nggak bisa ngelakuin gitu. Dan ini dapatnya di dirimu karena dirimu tuh bisa. Iya. Bisa punya rasa Touchy. sebegitunya. Kamu luar biasa, kamu hebat banget. Makasih. Coba. Dan kita juga kan mendengar kamu
kamu maksudnya sebagai single mom, I also raised by a single mom gitu. Meskipun dulu ya karena aku dulu main gede jadi aku milih sih. Aku maunya sama mama gitu ya. Kalau ini kan mungkin ya dua-duanya kayaknya masih kecil nggak mungkin lepas dari ibunya ya Iya. gitu. Apa sih Kak tips kamu buat menguatkan nih ibu-ibu di luar sana gitu ya. Baik yang dia punya juga anak spesial atau mungkin yang memang juga seorang diri nih membesarkan anak seperti kamu nih Kak. Aku sih sebenarnya kalau dari aku yang nguatin juga environment ya. Maksudnya lingkungan aku, keluarga aku yang emang yakin kalau kamu bisa sendiri. Kamu bisa membesarkan Xavier sendiri. Tapi aku juga ada kok maksudnya keraguan kayak gue bisa nggak ya ngebiayain anak gue sampai gede sendiri loh ini. Iya. 2 lagi. Tapi mama tuh selalu bilang kayak bisa lebih Percaya. sehat ya, lebih sehat kamu sekarang malah. Selalu dibilangnya kayak gitu. Kamu sumpah ya, aku ketemu kamu shining, shimmering, splendid banget. Masya Allah, Kamu tabarakallah. aku kayak ngeliat Caca Federica tau gak? Kak banyak banget yang ngomong kayak gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya juga sama ya Kak ya. Amin, 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 amin. Iya, iya, iya. Jadi banyak banget Ya kan? yang DM kayak gitu, Kak kamu mirip banget sama Caca Makanya. Federica. Sebelum kita berdua berhijab, dari aku masih kuliah itu dosen-dosen aku juga udah bilang kayak gitu. Semoga program setelah Detik Pagi ada yang mempertemukan Hai, ya. Kak Caca. Kak Syabil dengan Caca Frederica. Ya, dan juga mungkin kalau misalnya ada produser mau bikin film atau sinetron bisa dicobain. Iya benar ya. Kak, thank you banget udah Iya, berbagi Kak. Kak Syabil, terima Terima kasih kasih banyak. banyak juga udah bawa Xaviernya ke sini. Iya. Tante, terima kasih Tante anyway. Iya, terima kasih udah ngajak-ngajak Xavier main juga di sini Bener. ya. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan salah satu anak spesial di Ya. Detik Pagi Detikers. Tapi kita masih banyak ya obrolan-obrolan bertemakan anak-anak dan atau mungkin kakak-anak lainnya ya. Sekarang kita mau ngeliat nih ya, dia, beberapa orang yang ditanyain ya tentang makanan favorit waktu kecil, minuman favorit waktu kecil, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan masa kecilnya. Seperti apa lewat video yang satu ini, silahkan. Ini dia.